Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Seni Bela Diri Al-Hikmah. Sebelum melanjutkan silakan like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, ikhwan wa akhwat Al-Hikmah, sahabat-sahabat subscriber yang ada di channel YouTube Seni Bela Diri Al-Hikmah, sahabat-sahabat di mana saja sahabat berada. Hari ini pertanyaan lagi dari ikhwan kita yang lengkap. Darwin Eka Saputra, Ikhwan Darwin Eka Saputra dari mana nih? dari Palembang, Dari Palembang asli, dari Oki. asli dari OI, OI. Indralaya. Indralaya enggak nih ya. Oke, mungkin ada pertanyaan silakan. Perguruan Seni Bela Diri Sufi Al-Hikmah 9779 Indonesia. Saksikan dan ikuti terus tayangan channel kami Seni Bela Diri Al-Hikmah. Like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Tuan Guru, saya ingin bertanya, kenapa saat mau ikut belajar Al-Hikmah itu harus dibaiat, harus digores gitu Mengapa setiap yang belajar Al-Hikmah harus digores? Berikut penjelasannya. Hai sahabat pemirsa, sahabat ikhwan wa akhwat Al-Hikmah di mana saja sahabat berada, atau masyarakat yang ingin tahu kenapa setiap yang belajar Al-Hikmah mesti harus melewati proses yang pertama, baiat. Mengapa ada baiat? Baiat ini adalah janji, sumpah, ikrar kita sebagaimana kita masuk ke dalam satu perkumpulan. Ya, Al-Hikmah ini satu perkumpulan, satu majelis, makanya harus ada aturan-aturan. Sama seperti juga ketika kita masuk di tentara ada sumpah prajurit, sumpah TNI. Jadi PNS ada sumpah jabatan. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Tetapi pada hakikatnya kenapa harus dibaiat atau harus berikrar kembali? Karena Al-Hikmah punya syarat belajar. Pertama, syarat mesti Islam. Kita harus tahu apakah betul ikhwan yang belajar ini Islam atau bukan, atau masih Islam KTP. Karena itu perlu kita kembali bersyahadat kepada Allah, bersyahadat kepada Rasulullah. Jadi bukan hanya baiat organisasi atau baiat perguruan, tapi baiat secara hakikat, yaitu ruh kita harus bertali kembali. Kita harus mengakui, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga mengakui Rasulullah sebagai khataman nabiyyin. Jadi itulah gunanya kita berbaiat. Harus masuk Islam dulu, karena syariat belajar Al-Hikmah mesti Islam. Makanya kita harus berbaiat, masuk Islam dulu. Saya berjanji akan menjalankan perintah Allah atau bersumpah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Diawali dengan syahadat tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang sering dipertanyakan, kalau masalah baiat berikutnya itu tergantung perguruan. Perguruan punya aturan-aturan. Sama seperti tadi, wajib ta'zim pada guru, menjalin silaturahim pada ikhwan, menjaga nama baik diri kita, diri guru, perguruan dan ilmu Al-Hikmah. Lalu selanjutnya menggunakan ilmu ini untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Ini syarat di perguruan masing-masing, dia punya janji ataupun ikrar yang harus dilapaskan oleh murid. Ini baiat perguruan. Tapi baiat yang umum di Al-Hikmah adalah baiat kita adalah penyaksian kepada Allah dan Rasulullah. Artinya kita bersyahadat kembali. Itulah makna sebenarnya baiat. Kita bersyahadat lagi pada Allah dan Rasulullah, kemudian bersumpah dan berjanji akan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan tentang kenapa ikhwan yang baru belajar Al-Hikmah mesti digores. Tangan tadi seperti ini, 2 jari di bawah puting susu kiri. Ini susu kiri, maaf. Kemudian digores oleh guru, kemudian ini juga digores oleh guru kita. Maknanya adalah, makna goresan itu adalah membersihkan latifah. Sebagaimana diketahui bahwa manusia ini, setiap diri kita memiliki 7 latifah. Kita jelaskan saja untuk Al-Hikmah ini ada 2 latifah, yaitu latifah qalbi dan latifah ruhi.
Jadi membersihkan latifah qalbi yang berada di dua jari di bawah puting susu kiri, kemudian latifah ruhi, dua jari di bawah puting susu kanan. Untuk kita memasukkan ilmu-ilmu Allah, untuk memasukkan amalan-amalan, untuk menyerap energi-energi spiritual, mesti qalbu kita ini bersih. Jadi ini menetralisir keilmuan yang negatif, ilmu-ilmu yang hitam mungkin pernah kita pakai, menetralisir gangguan-gangguan yang ada dalam diri kita, meruqyah diri kita, memasukkan kalamnya Allah di dalam diri kita, sehingga latifah qalbi siap untuk menerima pancaran-pancaran dari kalamullah. Inilah gunanya kita setiap yang belajar mesti dibersihkan latifah qalbi dan latifah ruhi. Saya akan bahas 2 latifah saja pemirsa, karena sebetulnya ada 7 latifah, tapi yang paling kelihatan adalah pada saat pembersihan. Setiap yang baru belajar ada pembersihan latifah qalbi dan latifah ruhi. Nah, ini semua latifah. Kenapa ini juga harus dibersihkan? Ini semua latifah. Ya. Jadi itulah pemirsa, sahabat-sahabat ikhwan wa akhwat. Bagi setiap ikhwan yang belajar mesti digores, dan goresan itu bukan sekedar goresan tangan, tapi ada maksud, ada hakikat yang tersirat dari apa yang diikhtiarkan dilakukan oleh para pembina atau guru Al-Hikmah. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadur Rasulullah.